Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa setia dengan petunjuk Rasul-Nya. Kitab yang ada di hadapan kita ini adalah kitab Kashfus Syubhat, ya. Terjemahan dari Kashfus Syubhat adalah menyingkap syubhat-syubhat atau membongkar syubhat-syubhat. Sang muallif atau penulis dari kitab ini, penyusun dari kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau menulis kitab ini mencantumkan sekitar belasan syubhat yang dimiliki oleh pelaku kesyirikan untuk melegalkan kesyirikan mereka, dan beliau memberikan jawaban yang terbaik yang diiringi dengan dalil disertai dengan mudahnya penjelasan dan ungkapan. Nah, sebelum kita memasuki kitab ini, ada baiknya kita mengenal sedikit siapakah sang penulis atau sang penyusun kitab ini. Beliau adalah Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nama beliau adalah Muhammad, ayah beliau adalah Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar bin Auhibah Bani Tamim. Dari bin Umar, ya, dari kalangan Bani Tamim. Makanya beliau juga digelari dengan At-Tamimi, demikian. Beliau terlahirkan di Uyainah di tahun 1115 Hijriah. Dan ayah beliau yaitu Abdul Wahhab adalah seorang ulama yang besar. Demikian pula kakek beliau yaitu Sulaiman, juga seorang ulama yang kenamaan di negeri Najd, ya, di zamannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah menghafal Quran
di usianya yang ke-10 tahun. Jadi sebelum balik. Beliau mempelajari fikih dan ternyata beliau memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Dan beliau banyak mentelaah kitab-kitab tafsir dan hadis. Dan beliau adalah seorang ulama yang dahulunya belajar sangat tekun di malam hari maupun di siang hari. Beliau menghafal matan-matan ilmiah di berbagai cabang ilmu. Beliau juga melakukan rihlah, yaitu perjalanan untuk menuntut ilmu di berbagai penjuru negeri Najd. Demikian pula di Mekah. Beliau belajar ada kalanya dengan membaca di hadapan para ulama-ulama yang beliau belajar dari mereka. Demikian. Beliau juga melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu menuju Madinah Al-Munawwarah. Di antara guru beliau adalah Abdullah bin Ibrahim Asy-Syammiri. Dan beliau belajar juga kitab tentang pelajaran faraid, ya. Beliau juga pernah belajar hadis kepada seorang ahli hadis yang bernama Muhammad Hayat As-Sindi. Bahkan beliau mendapatkan syahadah atau kita katakan ijazah, ya, terhadap kitab-kitab induk. Inilah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang diberikan karunia oleh Allah berupa pemahaman yang sangat luas, kecerdasan yang sangat dalam, ya, dan kekuatan di dalam mutalaah dan pembahasan. Dan beliau tidak bosan untuk menulis, sebagaimana beliau tidak bosan untuk membaca, ya, dan melakukan penelaahan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara kitab-kitab beliau adalah Kitab Tauhid dan Kasyfus Syubhat, ini yang akan kita bahas. Kitab Al-Kabair. Begitu juga ada kitab yang kecil-kecil, ya. Seperti contohnya Al-Qawaidul Arba', ya. Demikian pula kitab Salasatul Usul. Dan beliau ada meringkas Zadul Ma'ad, ya, kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, dan banyak kitab-kitab yang lain, bahkan masih dalam bentuk makhtutat, ya, tulisan tangan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuki pembahasan kitab ini. Kita mulai pertama sekali, ya, sebagaimana beliau mulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu sedikit kita sampaikan kenapa para ulama mereka memulai sesuatu yang baik dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Ketahui bahwasanya basmalah atau bismillah ini, ya, ini merupakan bentuk meneladani Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan kitabullah Al-Quran itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, basmalah, ya, kecuali satu surat yang disebut dengan surat, ya, At-Taubah, atau disebut juga dengan surat Al-Bara'ah,
Ya, nama lain dari kitab nama lain dari surat At-Taubah. Adapun selainnya 113 surat itu semuanya dimulakan dengan basmalah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Nabi SAW menulis surat, ya, beliau walaupun bukan beliau yang menulis, karena beliau adalah Nabi Al-Ummi, seorang Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Beliau memerintahkan kepada para penulis beliau untuk menuliskan surat-surat yang berisi ajakan kepada Islam. Di antaranya adalah surat yang diarahkan kepada Heraklius, ya. Dan surat tersebut dibawa oleh Dihya Al-Kalbi, dan tatkala surat tersebut dibaca ternyata di dalamnya terdapat, ya, bacaan Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi memulakan tulisan itu dengan bismillah, ya. Basmalah ini merupakan petunjuk Nabi SAW, begitu juga meneladani Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia biasa menulis, ya, surat atau tulisan-tulisan, ketika dia hendak mengirim tulisannya kepada orang lain, dia dengan memulakan basmalah ini dia dapat pahala, ya, dia dapat pahala, ya, demikian. Jadi kita ketika katakanlah hendak menyampaikan pesan kabar, kita menulis lewat apa? Lewat SMS, chattingan, itu termasuk tulisan, ya. Maka mulakan dengan basmalah, ya, dengan basmalah. Insyaallah taala kita dapat pahala. Ditambah lagi ternyata bismillah, ya, basmalah ini ada mengandung, ya, tabarruk, ya, yaitu ngalap berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf ba pada bismillah itu ada muatan tabarruk, yaitu ngalap berkah, meminta keberkahan, ya. Tentunya nama Allah Subhanahu wa taala penuh keberkahan. Nah, kita bila inginkan keberkahan itu banyaknya kebaikan, tetapnya kebaikan, bertambah-tambah kebaikan dan berterusan kebaikan itu, kita inginkan kebaikan itu ada pada tulisan kita dan hasil akhirnya, maka mulakanlah dengan basmalah, ya. Demikian. Karena di sana ada permohonan, ya, barokah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat nama Allah yang disebut, begitu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sekaligus ada memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena huruf ba itu fungsinya adalah isti'anah, ya, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tujuan dari apa yang kita tulis itu sampai kepada objek sasaran dari sasaran orang atau apapun yang ingin kita sampaikan kepada orang tersebut, ya. Demikian. Jadi huruf ba pada basmalah itu, seseorang yang mengucapkan basmalah pada huruf ba-nya itu mengandung dua hal. Pertama adalah isti'anah, permohonan pertolongan kepada Allah. Yang kedua, permintaan berkah. Demikian, ya. Baik. Nah, ini makna dari Bismillahirrahmanirrahim atau penjelasan untuk Bismillahirrahmanirrahim, ya. Adapun lafaz Allah Subhanahu wa taala ini disebut dengan lafdzul jalalah, ya. Lafdzul jalalah, dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala mengikuti nama-nama ini, ya. Oleh karenanya setelahnya disebutkan Ar-Rahmanir Rahim, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
ini adalah nama yang paling dikenal. Nama ini adalah nama Allah yang paling dikenal, ya. Yaitu a'raful ma'arif, ya. Sesuatu yang paling dikenal. Sehingga ini nama yang paling banyak disebut, ya. Sampai pun orang-orang musyrik dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kenal lafaz Allah ini. Oleh karenanya mereka namakan anak-anak mereka dengan Abdullah contohnya. Kan begitu ya. Seperti itu. Baik. Dan Allah itu maknanya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala jami'il makhluqati. Lafaz Allah itu maknanya adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala jami'il makhluqati, yaitu zat yang memiliki keberhakan, peribadahan dan persembahan atas seluruh makhluk-makhluknya. Allah demikian disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah itu adalah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala jami'il makhluqati. Adalah zat yang memiliki keberhakan, peribadahan dan persembahan atas seluruh makhluknya. Demikian. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Para ulama mereka memberikan tafsir untuk Ar-Rahman adalah Dzur Rahmah Al-Wasi'ah, yaitu zat yang memiliki rahmat yang luas. Dzur Rahmah Al-Wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Nah, sehingga para ulama mereka melarang makhluk itu disifati dengan Rahman, karena Ar-Rahman maknanya Dzur Rahmah Al-Wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Maka tak boleh seorang, ya, itu dinamakan dengan atau disifati dengan Rahman, ya. Adapun Ar-Rahim maknanya adalah Dzur Rahmah Al-Khassah, zat yang memiliki rahmat yang khusus yang ditujukan kepada makhluk-makhluk yang khusus. Adapun rahmat yang luas itu mencakup apa saja, ya, mau manusianya ataupun jinnya atau selain mereka, ya, dua bangsa ini, jin, manusia, hewan, tumbuhan, dan alam semesta ini bahkan, ya, dicakup atau diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas tersebut. Demikian. Adapun Dzur Rahmah Al-Khassah atau Al-Wasilah, Ar-Rahim yang ditafsirkan oleh para ulama adalah Dzur Rahmah Al-Khassah Al-Wasilah, yaitu zat yang memiliki rahmat yang sampai kepada makhluknya yang dia khusus, ya. Dan ini ditujukan untuk hamba-hamba yang khusus. Dan ini terkait dengan, ya, rahmat-rahmat Allah yang nanti manfaatnya itu kembali, ya, pada agama dan akhirat seorang hamba. Ya. Demikian. Nah, inilah makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya beliau mengatakan, "A'lam rahimakallah anna at-tauhida huwa ifradullahi bil ibadati wa huwa dinur rusuli alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi." Kita terjemahkan dan silakan, ya, ditulis makna-makna yang lafaz-lafaz yang tidak diketahui maknanya ditulis di bawahnya. I'lam, ketahuilah. I'lam ini berasal dari kata alima ya'lamu ilman, ya, alima ya'lamu ilman, kemudian, ya, aliman ma'lumun i'lam, ya, dari kata ya'lamu i'lam, ya, demikian. Yang masdarnya adalah al-ilmu, ilmu. Nah, ilmu itu, ya,
para ulama memberikan beberapa definisi tentang ilmu. Ilmu ada yang didefinisikan oleh para ulama dengan definisi yang sangat luas. Seperti contohnya Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan definisi ilmu itu dengan lebih luas, yaitu idrakus syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Ya. Ilmu itu didefinisikan oleh beliau ya dengan mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Jadi seseorang yang dia mengetahui sesuatu itu dengan pasti dan itu sesuai dengan hakikatnya, itulah disebut dengan ilmu. Dan ini pengetahuan ya atau definisi ilmu secara umum. Ya. Secara umum. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan ilmu itu dengan secara khusus. Seperti contohnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, beliau mendefinisikan ilmu itu dengan al-ilmu ma'rifatul haqqi bidalilihi. Ilmu itu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Mengetahui ilmu itu mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Jadi sebuah kebenaran ya bila diketahui berdasarkan dalilnya, maka itulah disebut dengan ilmu. Demikian. Nah, ini khusus. Bahkan ada yang lebih khusus lagi. Mereka mengatakan ilmu itu maqalallahu wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait dengan ilmu agama, ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu definisi ilmu secara khusus, ya, yaitu ilmu agama. Maka bukanlah menjadi ilmu menurut pengertian yang khusus ini bila dia tidak bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Beliau menggunakan kalimat ilmu, i'lam, ketahuilah. Maksudnya mengetahui sesuatu itu harus dasar dengan ilmu, harus dengan dasar ilmu. Demikian, ya. Nah, ini muatan yang dikandung. Beliau bisa saja menggunakan kalimat bukan i'lam tapi a'rif atau i'rif, ketahuilah, sama ya. Tapi beliau memilih kalimat i'lam ini karena beliau terbiasa ketika menyampaikan sesuatu itu berdasarkan dengan dalil. Makanya kita dapatkan setiap beliau menyampaikan sesuatu disebutkan dengan dalil Al-Quran maupun hadis. Begitu. Kenapa? Karena mengetahui kebenaran itu harus dengan dalilnya. Ya, dalil itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ya. Baik. Kemudian beliau mengucapkan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini kebiasaan beliau di dalam kitab-kitab beliau. Ya, beliau ini mendoakan orang yang mau belajar agama dari kalangan kaum muslimin, dan ini menunjukkan ya sifat rahmat kasih sayang yang ada di dalam diri beliau terhadap kaum muslimin. Siapa saja kaum muslimin, baik itu yang memang pengen belajar atau pengen mengetahui, sekedar pengen tahu atau hanya sekedar pengen melihat apa sih kesalahan kitab ini. Kalau baca kitab ini, beliau mendoakan orang tersebut. Yang baca dapat doa. Lihat, ya. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Apa sih makna dari doa ini? Ketahui sesungguhnya doa rahimakallah, ya. Semoga Allah merahmatimu, maksudnya adalah semoga Allah melimpahkan kerahmatan untukmu. Yang dengan kerahmatan itu akan didapatkan apa yang engkau inginkan dan engkau selamat dari apa yang engkau khawatirkan. Demikian. Itulah makna doa kerahmatan. Seseorang yang mendoakan kerahmatan untuk saudaranya, sesungguhnya
orang tersebut mendoakan supaya orang itu mendapatkan limpahan kerahmatan dari Allah, yang dengan kerahmatan itu dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia bisa terselamatkan dari apa yang dikhawatirkan. Demikian, seperti itu. Dan makna dari doa kerahmatan ini tercakup di dalamnya adalah doa ampunan, yaitu doa ampunan agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu, dan semoga Allah menjaga dirinya dari segala bentuk dosa-dosa yang berada yang akan di masa yang akan datang. Nah, demikian. Jadi doa ampunan itu, doa kerahmatan itu mengandung doa ampunan. Ya. Kita ulangi, doa kerahmatan, ya. Seseorang yang mengatakan rahimakallah atau yarhamukallah, ya, atau rahimahullah, semoga Allah merahmati. Ternyata doa ini adalah doa permintaan kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmatnya kepada hamba tersebut, yang dengan kerahmatan itu Allah akan menyelamatkan dia dari apa saja yang dikhawatirkannya, dan Allah akan memberikan apa yang diinginkannya. Dan tercakup dari doa kerahmatan ini adalah Allah memberikan ampunan untuk dia atas dosa-dosa yang telah berlalu, dan penjagaan kepadanya dari dosa-dosa yang di masa mendatang. Nah, luar biasa. Ini doa kerahmatan seperti itu. Itu kalau doa rahmat saja. Gimana kalau seandainya doa tersebut, ya, diiringkan dengan doa ampunan juga? Contohnya, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah mengampunimu. Seperti contohnya, ya, rahimakallah wa ghafarallahu laka. Rahimakallah wa ghafaralaka. Ya, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah mengampunimu. Maka maksudnya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Kalau doa kerahmatan berarti kalau didahulukan doa kerahmatan, semoga Allah menjagamu dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Itu makna rahimakallah. Dan makna ghafaralaka, semoga Allah mengampuni dosamu, maksudnya dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Itu, ya, doa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, ini merupakan bentuk bantahan kepada orang yang menyatakan bahwa Syekh ini adalah seorang yang suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, ya. Nah, ini sampai-sampai, ya, sematan Wahabi, yang sesungguhnya Wahabi ini adalah sematan yang ditujukan kepada orang-orang yang menganut pemahaman Abdul Wahhab bin Rustum, seorang yang dia punya pemahaman takfiri, dan itu berabad-abad sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Demikian. Penyematan Wahabi kepada orang-orang yang mengikuti dan membaca kitab-kitab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini kurang tepat. Kurang tepat. Mestinya kalau mau dikasih sematan, julukan, itu bukan apa? Wahabi. Karena nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Mestinya dikasih nama apa? Muhammadi. Begitu. Karena namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Bapaknya itu yang apa? Abdul Wahhab. Paham ini? Mestinya kalau ngasih nama sematan, oh, pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab disebut dengan Muhammadi, gitu mestinya.
bukan Wahabi. Paham ya? Wahabi itu adalah sebuah kelompok yang mereka itu mengikuti pemahaman Abdul Wahab bin Rustum. Udah ada khusus dia. Cuma ini ya tuduhan yang dialamatkan kepada pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dengan Wahabi itu sesungguhnya itu dilancarkan oleh orang-orang yang mereka itu sesungguhnya penjajah seperti Inggris. Mengapa demikian? Karena ternyata para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala ini, mereka lah yang membangkitkan perlawanan terhadap penjajahan. Tuh. Nah, supaya kaum muslimin ini benci, artinya supaya memunculkan tandingan dan perlawanan dan untuk menghentikan perjuangan kaum muslimin ini untuk melawan penjajahan, maka para penjajah Inggris dan yang lainnya, mereka ini gimana caranya supaya mereka nggak bersendirian melawan penjajahan ini. Bahkan muncul hambatan-hambatan itu dari kalangan mereka sendiri, yaitu siapa? Orang-orang yang dijajah ini. Gimana caranya? Caranya adalah para pembangkit perlawanan terhadap penjajah digelari dengan gelaran buruk supaya apa? Ini adalah musuh. Gitu, paham ya? Makanya kaum muslimin mendapatkan seperti itu, mereka percaya saja. Karena ada kemiripan, padahal bukan demikian, Wahabi itu ada istilah khusus berabad-abad yang lalu, demikian. Sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas doa beliau untuk kaum muslimin yang mau membaca kitab beliau, walaupun tujuan bacanya itu memang mau belajar atau sekedar pengen tahu atau pengen cari-cari kesalahan, itu dapat doa ini, doa kerahmatan agar dilindungi dari sesuatu yang dikhawatirkan di waktu mendatang, dan juga dijaga dilindungi di masa sekarang, seperti itu, atau bisa meraih apa yang diinginkan. Demikian. Juga mengandung doa ampunan untuk masa yang telah lalu dan yang akan datang. Demikian. Maksudnya yang masalah telah lalu, doa-doa diampuni untuk dosa yang telah berlalu, dosa-dosa yang telah berlalu itu diampuni dan dijaga oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk terjaga dari dosa-dosa di waktu mendatang. Baik. Kemudian beliau mengatakan, anna tauhida ifradullahi bil ibadati. Sesungguhnya tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Maksudnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dinur rusuli alladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Itulah dia agama para rasul yang Allah Subhanahu wa taala dahulu mengutus mereka dengannya kepada seluruh para hamba-hambanya. Demikian. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala memberikan penjelasan secara khusus untuk makna tauhid. Padahal beliau juga memahami dan memberikan penjelasan kepada kita bahwa tauhid itu memiliki beberapa cakupan, bukan hanya dalam urusan ibadah saja. Perlu kita ketahui bahwasanya para ulama mereka berdasarkan penelitian terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka mereka mengambil kesimpulan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3. Ada yang membagi menjadi 2, ada yang membagi menjadi 3. Adapun ulama yang membagi tauhid menjadi 2, seperti contohnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Beliau membagi tauhid itu menjadi, pertama, tauhidul ma'rifah,
yaitu pertama tauhid ya ma'rifah ya, yaitu pengenalan, pengetahuan ya, yaitu pengenalan dan pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala serta nama dan sifat-sifatnya. Ya. Tauhidul ma'rifah yaitu ya pengesaan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pengetahuan seorang hamba terhadap Allah, yaitu pengetahuan terhadap perbuatan-perbuatan Allah, kemudian nama-namanya dan sifat-sifatnya. Demikian. Kemudian yang kedua, ya, tauhid yang kedua adalah tauhidut talab wal iradah, yaitu tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tuntutan dan keinginan hamba. Tuntutan Allah sekaligus keinginan hamba. Apa itu? Yaitu ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Sementara para ulama yang lain membagi tauhid itu menjadi 3. Ya. Dari tauhid yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala tersebut itu dipecah menjadi 2. Yang pertama dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian yang kedua ya adalah dibagi menjadi 2, tauhidul asma was sifat, yaitu mentauhidkan Allah di dalam nama dan sifat-sifat. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah, nama lainnya uluhiyah. Demikian, paham ya? Jadi sama aja, mau dibagi menjadi 2, 3, demikian. Lalu gimana sebagian orang yang membagi ada tauhidul hukumiyah, ya? Ada tauhid namanya hukumiyah. Itu termasuk hukumiyah itu termasuk dalam tauhid rububiyah. Begitu juga sebagiannya masuk dalam tauhid ibadah. Tak perlu dia dibagi secara menyendiri. Yang jelas sesungguhnya sebagian orang yang membagi atau menyendirikan tauhid hukumiyah ini terkadang mereka ada tujuan untuk mengkafirkan penguasa yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu masalahnya ketika disendirikan tauhidul hukumiyah ini, ya, itu permasalahannya, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, saya pribadi sebenarnya tidak mempermasalahkan apakah ini mau dibagi menjadi 2, dibagi menjadi 3, atau dibagi menjadi 4. Namun perlu kita ketahui ya bahwa para ulama ketika mereka mengamati dan mentelaah Al-Quran serta hadis Nabi SAW, mereka mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hak itu menjadi 3 haknya, yaitu hak untuk diesakan di dalam perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang kedua, ya, hak untuk diesakan di dalam peribadahan. Kemudian hak untuk diesakan di dalam nama dan sifat-sifatnya. Inilah 3 hak Allah Subhanahu wa taala secara global. Nah, sehingga para ulama mereka membagi tauhid itu menjadi 3, itu sesungguhnya diantaranya diambil berdasarkan tinjauan hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwasanya tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kenapa beliau cuma menyebutkan 1 tauhid saja? Karena tauhid inilah yang didengungkan, yang diserukan, yang difokuskan oleh para rasul yang telah Allah utus dahulu. Karena dalam tauhid inilah, yaitu tauhid ibadah inilah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan. Oleh karenanya beliau ya menekankan tauhid ini. Bukanlah beliau maksudnya mengingkari ya tauhid rububiyah atau tauhid asma wa sifat, begitu, bukan.
Tapi beliau menyebutkan tauhid itu adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah, yaitu dia itu adalah agamanya para rasul dahulu yang telah Allah utus. Mereka itu dengan membawa tauhid ini kepada para hambanya. Demikian, ya. Alasannya karena terjadinya penyimpangan itu dalam tauhid ini, ya, dari ya umat-umat para rasul terdahulu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Fa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Ya. Rasul pertama, awwaluhum maksudnya awwalur rusuli, ya. Awal para rasul tersebut adalah Nuh. Jadi Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama. Ini berdasarkan dalil surah An-Nisa ayat 163. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh alaihissalam dan para nabi setelah beliau. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu memberikan wahyu kepada rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mendapatkan wahyu tersebut, ya. Sebagaimana Allah dahulu pernah memberikan wahyu kepada rasul pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Demikian, ya. Lebih tegas lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis yang sahih di dalam kisah tentang asy-syafa'atul uzma atau asy-syafa'atul kubra, yaitu bicara ya tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini besar. Syafaat Nabi kepada seluruh umat, bahkan kepada para nabi juga, ya, agar diberlakukan peradilan akhirat. Maka orang-orang ketika itu datang kepada para nabi. Yang pertama sekali Nabi Adam, demikian. Sampai disebutkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan dalam hadis tersebut, annan nasa ya'tuna ila Nuhin fayaquluna lahu anta awwalur rasulin arsalahu Allahu ila ahlil ardi. Demikian, ya. Bahwasanya orang-orang ya ketika itu di padang mahsyar mereka datang kepada Nabi Nuh, sebelumnya datang kepada Nabi Adam sebagai bapak para manusia, ya. Maka mereka datang kepada Nabi Nuh setelah Nabi Adam ya menolak hak tersebut untuk memberikan syafaat. Maka mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, lalu mereka mengatakan kepada Nabi Nuh tersebut, ya, anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahlil ardi. Anda adalah rasul pertama yang telah Allah utus, ya, ke penduduk bumi, kepada penduduk bumi. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menunjukkan bahwasanya ya lewat hadis ini ya Rasulullah SAW memberitahu kepada kita bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama, ya, rasul pertama. Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama. Demikian. Jadi Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama, ya, berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bahkan berdasarkan ijma' para ulama, demikian, ya. Bahkan beliau termasuk adalah para rasul ulul azmi. Para rasul ulul azmi ada berapa? Ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima baru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Baik.
Nah, terkait dengan Nabi Ulul Azmi, silahkan lihat dalam surah Al-Ahzab, ya, demikian pula dalam surah Asy-Syura, ya. Baik. Kita lanjutkan. Fa awwaluhum Nuhun alaihi salamu arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalau fis salihina waddin wa suwa'in wa yaghusa wa yauqa wa nasrin. Dan awal para rasul tersebut adalah Nuh alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala utus beliau itu kepada kaumnya tatkala mereka itu melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Maksudnya orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Siapa mereka itu? Jumlahnya disebutkan ada 5. Pertama, Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ya. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr, demikian. Ya, silahkan lihat di dalam surah Nuh ayat 23. Mulai dari 21 sampai 23 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Nuhur rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Nuh itu berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka itu telah durhaka kepadaku dan mereka mengikuti tokoh-tokoh itu, orang-orang yang mereka, ya, harta dan anak mereka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali kerugian belaka. Mereka itu melakukan tipu daya yang besar dan mereka mengatakan kepada kaum mereka, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian dan jangan kalian tinggalkan pula Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr. 5 orang soleh. Demikian. Seperti itu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang tafsir ayat ini. Surah Nuh ayat 23. Demikian. Baik, gimana terjadi? Bahkan ya di zaman Nabi Nuh alaihissalam inilah terjadi ya awal mula kesyirikan itu di permukaan bumi. Dahulu ya ketika mulai dari zamannya atau masanya Nabi Adam alaihissalam ya sampai awal-awal kurun dari zamannya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam itu tidaklah terjadi kesyirikan, ya, tidak terjadi kesyirikan. Jadi 10 kurun generasi pertama dari Adam alaihissalam sampai menjelang ya diutusnya Nabi Nuh alaihissalam itu masih murni, tidak terjadi kesyirikan, ya, tidak terjadi kesyirikan di permukaan bumi. Nah, terjadinya kesyirikan di permukaan bumi itu adalah tatkala wafatnya 5 orang soleh ini, Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, Nasr, ya. 5 orang soleh ini wafat. Lalu datanglah iblis laknatullah alaih kepada kaumnya Nabi Nuh. Ketika itu Nabi Nuh belum diutus, ya. Kaumnya Nabi Nuh. Setan tersebut atau iblis tersebut, ya tentunya setan karena iblis adalah setan, ya, dari kalangan setan jin, ya. Iblis datang kepada kaum yang mereka ini kehilangan 5 orang soleh ini. Mereka katakan, ya, dia katakan kepada mereka, menyarankan kepada mereka untuk membuat patung-patung prasasti, untuk membuat ya monumen-monumen
dengan bentuk mereka ini, lalu diberi nama dengan nama mereka ini yang fungsinya adalah untuk mengenang dan mengingatkan mereka terhadap kesolehan mereka. Ya. Ini tujuan dari apa? Dibuatnya prasasti, betul tidak? Iya. Mengenang. Ya. Mengenang kesolehan mereka sekaligus mengingatkan mereka, yaitu orang yang masih hidup, ya, untuk bisa seperti mereka. Nah, sekarang kita dapatkan prasasti-prasasti, monumen-monumen yang berbentuk manusia, kan dibuat untuk tujuan itu, betul tidak? Ya, betul tidak? Ya, Pangeran Diponegoro dengan kudanya beserta dengan apa? Oh, jubahnya, ya. Begitu juga barangkali seperti pahlawan-pahlawan yang lainnya, Soekarno, Hatta, dibuat, ya. Karena ini mereka adalah pahlawan proklamasi, kan begitu ya? Ya, tokoh-tokoh proklamasi, tokoh-tokoh kemerdekaan dan seterusnya, para pejuang. Ini tujuan dibuat prasasti dan monumen mereka adalah pertama untuk mengenang jasa mereka. Yang kedua, sebagai pengingat mereka agar mereka termotivasi melakukan hal yang sama, paham ya? Tapi sesungguhnya hal ini terlarang. Karena dengan cara seperti ini terjadinya kesyirikan pertama sekali di permukaan bumi. Demikian. Syaitan, iblis yang ketika itu ya mendatangi umat yang mereka kehilangan atau kaum yang kehilangan 5 orang soleh ini. Dia menyarankan kepada kaum tersebut ya agar membuat patung prasasti monumen mereka. Apa fungsinya? Tadi 2, untuk mengenang jasa mereka, kemudian berikutnya kebaikan mereka, kemudian berikutnya untuk memotivasi mereka untuk melakukan hal yang sama agar bisa seperti mereka dalam kesolehannya. Seperti itu. Baik. Nah, maka mereka menyetujui karena bagi mereka ini usul yang bagus, saran yang bagus mereka buat. Sesungguhnya iblis tidaklah mentargetkan ya untuk disesatkan kaum yang seperti ini, tapi yang mereka inginkan adalah kaum-kaum atau umat-umat setelahnya. Kaum dan umat setelahnya. Maka ketika itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, iblis membiarkan kaum tersebut sampai mereka itu sudah wafat semuanya. Maka muncullah umat atau kaum dari keturunan mereka ini yang tak tahu tujuan asal dibuatnya patung dan monumen itu, prasasti itu, nggak tahu mereka. Maka datanglah iblis kepada mereka sembari mengatakan bahwasanya dahulu nenek moyang kalian membuat patung-patung ini, ya, monumen-monumen ini, prasasti-prasasti ini adalah untuk disembah. Akhirnya mereka i'tikaf di sekitarnya dan mereka menyembah patung tersebut. Terjadilah ketika itu apa? Kesyirikan pertama sekali di permukaan bumi. Setelah 10 abad generasi yang belum pernah terjadi kesyirikan di permukaan bumi. Demikian. Nah, oleh karena itu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh, rasul pertama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik ya. Kita lanjutkan wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliaulah penutup para nabi dan rasul, ya. Demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kalaulah pintu kenabian telah ditutup, kalimat khatam
khotam itu maknanya adalah cincin. Tapi khotam itu bermakna khotim, yaitu penutup. Kenapa? Karena cincin yang dibuat oleh Nabi SAW, sehingga cincin itu disebut dengan khotam. Padahal cincin itu ada stempelnya. Khotam dikatakan dia khotam dengan maksud cincin karena ternyata khotam itu ya di situ ada stempelnya. Paham ya? Stempel. Dan dengan cincin itu Nabi SAW menutup setiap tulisan itu dengan apa? Stempel, cincin itu. Paham ya? Sebuah tulisan ya, mulai dari zaman dahulu sampai sekarang itu biasanya kalau ya dinyatakan resminya sebuah tulisan itu, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, itu setelah ya distempel, dan itu adalah akhir dari setiap tulisan. Paham ya? Nah, ketika Nabi SAW ya dijadikan oleh Allah sebagai stempel, kalau mau dikatakan stempelnya para nabi, maka stempel itu punya dua fungsi. Pertama sebagai hiasan, sekaligus sebagai penutup. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dengan membawa risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu memuat tulisan-tulisan yang dibawa oleh mereka. Seperti kitabullah. Kitabullah artinya kitab Allah, tulisan-tulisan Allah, kan gitu ya. Ya, itu kitabullah. Al-Qur'an itu kitabullah, Taurat kitabullah, ya, Injil kitabullah. Nah, masing-masing nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu membawa kitab-kitab ini, membawa ajaran-ajaran ini, membawa surat-surat pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus Nabi SAW dijadikan oleh Allah sebagai khotamnya. Apa itu? Hiasan bagi para nabi sekaligus apa? Penutup, penstempel bagi para nabi yang lainnya. Maka selesai ketika itu apa? Pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Gitu. Kalau kita ingin nyampaikan pesan dan supaya resmi pesan tersebut ditulis, kemudian jangan distempel dulu, tanda tangan, kasih nama, baru stempel. Kalau distempel dulu, ini nggak sah ini, paham ya? Belum selesai, paham ya? Nah gitu. Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penstempel para nabi yang lain. Ini artinya adalah sebagai penutup pesan-pesan Allah. Seolah-olah Allah memberikan pesan itu lewat Nabi Adam, pesan lewat Nabi Nuh, seterusnya terus pesan-pesan Allah berikan, Allah utus semuanya ini. Para nabi dan rasul, ada sebahagian ulama ya, mereka menyatakan bahwasanya jumlah nabi dan rasul itu kurang lebih 124.000 para nabi dan rasul. Ya. Demikian. Ini membawa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir pesan Allah mau dicukupkan, maka diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi stempel, selesai. Paham ya? Begitu. Jadi keliru kalau orang ya menyatakan bahwa maksud dari ayat ini surah Al-Ahzab ayat 40 itu khatamun nabiyyin, maksudnya adalah hiasan para nabi, sehingga bisa jadi ada nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain. Maka kita katakan ini kurang tepat, ini salah ini, ya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa huwa alladzi kassara suwara haula'is salihina. Dan beliaulah yang telah menghancurkan patung-patung orang-orang soleh tersebut.
yaitu ketika beliau menaklukkan kota Mekah dan beliau masuk ke Ka'bah. Beliau dapatkan di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah itu sekitar 360 berhala. Ya. Maka beliau mulai menghancurkan ya berhala-berhala tersebut dengan senjata beliau sembari beliau membaca firman Allah surah Al-Isra ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 81, telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan itu. Sesungguhnya kebatilan itu benar-benar akan hancur. Demikian. Arsalahu Allahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allaha katsira. Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mereka beribadah. Jadi jangan dikira bahwasanya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas diutus oleh Allah SWT kepada mereka, atau orang-orang kafir yang didakwahi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang kafir yang enggak kenal sama Allah, enggak kenal ibadah. Itu keliru. Bahkan orang-orang kafir di zaman Rasulullah dahulu, orang-orang musyrik itu, mereka itu beribadah kepada Allah. Wa yahujjun, mereka itu berhaji ke Baitullah. Makanya kita pernah dengar orang-orang musyrik itu berhaji dalam kondisi telanjang. Mereka itu berhaji, tawafnya telanjang. Kenapa? Karena pakaian mereka ini pakaian yang dihasilkan dari harta haram, supaya suci dilepas. Telanjang. Mantap kan? Wa yatasaddaqun, dan mereka itu bersedekah. Jadi orang-orang yang didakwahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik yang mereka itu didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang musyrik yang mereka beribadah. Mereka itu berhaji, bersedekah, wa yadhkurunallaha katsira, dan mereka itu menyebutkan Allah dengan sebutan yang banyak. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqina wasa'ita bainahum wa bainallahi. Hanya saja mereka itu, akan tetapi mereka itu menjadikan sebahagian makhluk-makhluk Allah itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah untuk disembah. Yaquluna, mereka mengatakan nuridu minhum taqarruba ilallahi ta'ala. Kami inginkan apa? Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dari mereka ini. Jadi ketika mereka beribadah kepada perantara-perantara yang mereka ini adalah makhluk yang diibadah ini, orang-orang saleh, ya. Maksud mereka mengibadahi orang-orang saleh ini adalah untuk menginginkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Logikanya adalah begini. Orang-orang soleh kan orang-orang dekatnya Allah, gitu kan? Inilah subhatnya, nanti akan dibantah ya. Orang-orang soleh itu sudah pasti solehnya, pasti menjadi orang-orang dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, gimana supaya kita yang belum pasti dekatnya dengan Allah itu bisa dekat dengan Allah? Gimana caranya? Ikuti jalannya orang-orang yang sudah dekat. Tapi caranya gimana? Kita langsung kasih persembahan kepada mereka, sebagaimana nanti kita kasih persembahan juga kepada Allah, gitu. Mereka itu mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala itu seperti raja dunia. Yang raja dunia ini memiliki orang-orang dekat, gitu loh, paham ya? Dan orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang soleh yang sudah wafat. Kalau masih hidup, mereka di dunia masih. Tapi kalau sudah mati, dekat dengan Allah. Begitu.
Terus gimana caranya? Nih, mereka melakukan kias, dikiaskan. Gini loh, kita kalau mau dekat dengan seorang raja, maka kita harus memberikan persembahan, hadiah-hadiah sebagaimana kita berikan persembahan kepada raja nantinya, supaya ini orang dekatnya raja ini mau dan berkenan menghantarkan kita supaya dekat dengan raja. Gitu. Paham ya? Ditempuh jalan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada raja dengan mendekat terlebih dahulu kepada orang-orang dekat si raja. Gimana caranya? Dikasih dulu dia hadiah-hadiah gitu. Senang dia, nanti kita didekatkan sama raja dan kita juga bawa hadiah kepada raja gitu. Paham ya? Gitu kan? Emang gitu. Nah, karena memang demikian berlakunya dalam kehidupan dunia, maka mereka berlakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus dekat dengan orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang soleh yang sudah wafat, yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berikan hadiah kepada mereka, persembahan kepada mereka, sebagaimana nanti kita ketika didekatkan itu akan memberikan persembahan kepada Allah. Begitu. Betulkah kiasnya? Nah, ini merupakan bentuk pelecehan kepada Allah karena dia menyamakan Allah dengan makhluk yang hina. Kan begitu. Allah tak butuh kepada perantara. Demikian seperti itu. Nanti akan kita bahas ya. Kita lanjutkan. Yaquluna nuridu minhumut taqarruba ila Allah Ta'ala. Kami ingin mendekatkan diri kepada Allah dari mereka ini. Wa nuridu, maksudnya dari pintu mereka ini, dari mereka-mereka ini. Wa nuridu syafa'atahum indahu, dan kami inginkan syafaat mereka orang-orang soleh itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mislal malaikati, seperti para malaikat, ya. Wa Isa wa Maryam wa unasin ghairihim minas salihina, dan orang-orang yang lainnya dari kalangan orang-orang soleh. Faba'atsallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dinahum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui agama mereka untuk mereka. Kenapa? Karena agama yang diwariskan oleh nabi-nabi sebelumnya itu telah terkotori, telah dirubah. Di antaranya adalah agama Ibrahim, disebut dengan millah Ibrahim. Demikian. Itu dirubah-rubah oleh mereka. Ya buktinya rumah Allah berupa Ka'bah dan Masjidil Haram. Itu peninggalan siapa? Nabi Ibrahim. Makanya millah Ibrahim itu ada di kota Mekah dan sekitarnya. Demikian. Seperti itu. Hanya saja luar biasanya 360 berhala ada di mana? Di Ka'bah itu, di rumah Allah tersebut, disembah selain Allah. Oleh karenanya inilah yang mau diperbaharui. Demikian. Mengembalikan peribadahan itu hanya kepada Allah semata. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui agama mereka untuk mereka. Dina abihim Ibrahim alaihi salam, yaitu agama ayah mereka Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa yukhbiruhum anna hadha at-taqarruba wal i'tiqada mahdu haqqillahi ta'ala. Dan mengkabarkan kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengabarkan kepada mereka bahwa usaha mendekatkan diri ini dan keyakinan mereka ini, ya, keyakinan seperti ini dan usaha kedekatan seperti ini hanyalah, maksudnya mendekatkan diri, begitu juga keyakinan seperti ini
itu hanyalah murni hak Allah semata. Mahdu haqqillahi ta'ala, murni hak Allah semata. La yasluhu minhu syai'un li ghairihi, tidak layak sedikit pun darinya untuk selain Allah. Hak Allah itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. La li malakin muqarrabin, tidak juga ditujukan untuk malaikat yang terdekat. Wala nabiyyin mursalin, dan juga tidak kepada, dan juga bukan ditujukan untuk nabi yang diutus. Ya, malaikat yang didekatkan semuanya itu tak berhak terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah tersebut. Begitu juga nabi yang diutus tak berhak terhadap hak Allah tersebut. Fadlan an ghairihima, lebih-lebih dari selain mereka, yaitu nabi dan malaikat dan nabi. Demikian. Ghairihima maksudnya adalah keduanya, itu maksudnya malaikat dan nabi serta rasul. Demikian. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau kita punya hak khusus, apakah kita rela hak kita ini diberikan kepada selain kita? Hah? Antum punya istri? Punya. Ada nggak hak khusus antum sama istri? Ada kan? Apa tuh? Pelayanan, urusan ranjang, gitu kan? Itu hak khusus. Hak khusus itu. Kalau hak khusus ini diberikan walaupun kepada orang terdekat, dikasihkan sama orang terdekat, oh itu mencak, pedang pun naik itu, ya kan? Betul tidak? Iya, itu hak khusus. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho hak khususnya ini diberikan kepada siapapun, termasuk orang-orang siapapun yang diridhoi oleh Allah. Enggak rela Allah, enggak rela, paham ya? Itu hak khusus. Paham nih? Antum belum nikah ya? Oh belum, makanya nanyanya cocok tuh ya. Jadi hak khusus ini jangan coba-coba diberikan kepada yang bukan berhak. Kalau diberikan kepada yang bukan berhak, ya wajar orang yang punya hak itu marah. Walaupun diberikan kepada orang-orang terdekat dia, siapapun yang terdekat, yang diridhoinya, dia tetap marah gitu. Seperti contohnya seorang suami punya hak khusus pelayanan urusan ranjang, itu hak yang dimiliki olehnya terhadap istrinya, kan begitu. Maka istrinya harus mengikhlaskan, memurnikan hak khusus itu hanya untuk suaminya, betul tidak? Ya. Tidak boleh ditujukan kepada selain suaminya. Walaupun ditujukan kepada contohnya saudara kandung suami yang paling dicintainya. Wow, bisa perang gitu. Kepada ayah dari orang yang ayah suaminya. Oh, enggak boleh. Paham ya? Orang-orang yang dicintai suami ini, diberikan pun kepada mereka. Ini enggak benar, enggak ridho itu sang suami. Paham ini? Gitulah. Ya. Walillahil masalul a'la. Permisalan Allah itu lebih tinggi lagi. Begitu ya. Kalau makhluk-makhluk saja ketika punya hak prerogatif yang khusus itu tidak rela diberikan kepada selainnya, maka tentu Allah lebih dan Allah Maha suci. Ya. Allah Maha tinggi permisalannya. Demikian. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Wa illa fahaula'i al-musyrikuna alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna anna Allah huwal khaliqu wahdahu la syarika lahu. Wa illa maksudnya wa illa itu bukan artinya kecuali. Wa illa di sini wa in la yakunu dzalika. Kalaulah tidak demikian, maksudnya tidak demikian, maksudnya kalaulah tidak Nabi SAW itu memperbaharui agama mereka, yaitu agama tauhid, yaitu memperbaharui ya agama
millah Ibrahim yang ditujukan ibadah itu hanya untuk Allah, itu hak prerogatif Allah, ditujukan dan diperbaharui ini hanya untuk Allah semata, bukan untuk orang-orang dekat Allah atau siapa saja yang dekat dengan Allah atau siapa saja yang dicintai oleh Allah. Kalaulah tidak demikian, ya, tidaklah demikian, maka mereka orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah SAW itu, mereka itu yashhadun, mereka bersaksi, mereka meyakini dan mengakui annallaha huwal khaliqu wahdahu la syarika lahu, bahwasanya Allah itu adalah zat yang mencipta, satu-satunya dia yang tidak ada sekutu baginya. Lihat, jadi orang-orang musyrik mereka ini meyakini bahwasanya Allah itu pencipta, bahkan satu-satunya dia, tak ada yang lain, tak ada sekutu baginya dalam penciptaan tersebut. Demikian. Wa annahu la yarzuqu illa huwa, dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali dia. Wala yuhyi wala yumitu illa huwa, dan tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali dia. Wala yudabbirul amra illa huwa, dan tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali dia. Wa anna jami'as samawati as-sab'i wa man fihinna, dan bahwasanya seluruh langit-langit yang 7 dan apa saja yang ada di dalamnya, wal aradina as-sab'i wa man fihinna, dan 7 lapis bumi dan apa saja yang ada di dalamnya, kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi, semuanya mereka itu adalah hamba Allah dan di bawah wewenang dan kekuasaan Allah. Ini diyakini oleh orang-orang musyrik di zaman dahulu, diyakini oleh mereka. Demikian. Hanya saja mereka ini kelirunya dari sisi apa? Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Mereka tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, yang itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka sesungguhnya orang-orang musyrik itu meyakini Allah pencipta satu-satunya, Allah pemberi rezeki satu-satunya, Allah yang menghidupkan satu-satunya, Allah mematikan satu-satunya dia, Allah yang mengatur urusan, segala urusan satu-satunya dia. Langit dan bumi beserta dengan lapisan-lapisannya dan apa saja yang ada di dalamnya itu sesungguhnya milik Allah, itu hamba Allah, di bawah wewenang Allah. Itu diyakini oleh orang-orang musyrik, namun tetap saja diperangi oleh Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Bisa dipahami? Demikian. Kita cukupkan. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada waktu mendatang dengan menyebutkan dalil-dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Tidak ada, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.